Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya menyebarkan dakwah kepada Terima Allah kasih Bapak. seluas-luasnya Assalamualaikum warahmatullahi demi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwatul Islam, azani Allah wa yakum, para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali di program live interaktif pembahasan tema tentang ekonomi Islam, dan program ini diasuh dan juga dibimbing oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullahu Ta'ala, yang dimana beliau adalah salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Ikuti Islam, azani Allah wa yakum, kami konfirmasikan juga kepada Anda untuk live interaktif ini kami di-relay atau disiarkan juga oleh beberapa stasiun radio. Di antaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, kemudian Radio Suara Madinah Caruban, Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, kemudian Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, kemudian Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, kemudian Radio Tua FM Riau, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragen. Terima kasih, jazakumullahu khairan. Dan alhamdulillah telah terhubung bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullahu Ta'ala langsung dari kediaman beliau di Bogor, Jawa Barat, dan kita sapa beliau dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Ustadz. Apa kabar, Ustadz? Allah barik fiik. Alhamdulillah, Ustadz. Jazakallahu khairan atas waktu dan yang disempatkan pada hari ini, Ustadz. Allah sallimu. Ikuti sama azani Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Jika Anda ingin mengajukan pertanyaan, silakan Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333 di 021 2123 2333, dan nomor telepon tersebut tertera di layar kaca Anda saat ini. Dan kepada Ustadz, sambil menunggu penelpon yang masuk, langsung kita bacakan pertanyaan yang sudah ada, Ustadz. Silahkan. Nah, pertanyaan pertama dari hamba Allah di Jakarta Utara, Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Saya berniat untuk menyicil rumah KPR di bank karena kontrakan makin tahun semakin mahal dan anak semakin banyak. Apakah alasan tersebut diperbolehkan, ya Ustadz? Dan apakah dahulu Rasulullah SAW juga pernah melakukan seperti itu demi membuat nyaman keluarganya? Mohon nasihatnya, Ustadz. Barakallahu fikum. Allah barik. Kalau untuk mendapatkan kenyamanan diri dan keluarga dengan cara yang halal dan tidak terlalu berlebih-lebihan, tidak terlalu mewah, hukum asalnya dibolehkan dalam syariat. Allah mengatakan, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat-thayyibati minal rizq. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya." Katakanlah, siapakah orang yang mengharamkan perhiasan dunia yang Allah keluarkan? Sesungguhnya dia adalah untuk orang-orang yang beriman di atas dunia ini. Ya. Dan para sahabat Nabi SAW banyak yang kaya, ya, dan banyak yang hidup berkecukupan. Itu bila dengan cara yang halal. Tapi bila dengan cara yang haram, Anda melakukan kredit KPR dengan bank konvensional mengandung unsur riba, maka Anda menukar kenyamanan hidup di dunia yang paling lama mungkin tidak sampai 50 tahun dengan api neraka yang sekali Anda dicelupkan ke dalam api neraka tersebut, Anda lupa pernah hidup enak di dunia ini. Maka suatu hal yang tidak
berimbang. Nah Ustaz, Masya Allah, barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita angkat kembali pertanyaan via website dari Ivan Mulyadi di Jakarta Pusat kembali Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Afan Ustaz, saya karyawan Bank Indonesia yang bertugas sebagai ajudan penjabat BI. Mau izin bertanya untuk meyakinkan saya dan teman-teman, apakah bekerja di BI ini haram dan termasuk riba? Mohon fatwanya Ustadz, bila haram saya akan resign, saya juga masih ada hutang di kantor. Apakah saya melunasi dahulu hutangnya atau bagaimana ya Ustadz? Mohon jawabannya Ustadz dan nasihatnya. Jazakallahu khairan. Allah barik fiik. Bekerja di lembaga seperti yang Anda tanyakan, di lembaga yang Anda tanyakan itu, dialah yang menetapkan suku bunga riba se-Indonesia. Hari ini berapa persen riba se-Indonesia, besok berapa persen, seterusnya besok lagi berapa persen riba yang harus diambil. Ya, maka ini tentulah bekerja di sana dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun keinginan Anda untuk resign, itulah satu-satunya yang bisa dilakukan oleh seorang muslim ketika dia mengetahui dia berada di tempat kerja yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun mengenai masa depan Anda, hutang-hutang Anda, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah berikan dia rezeki dari jalan-jalan yang dia tidak duga, tidak sangka akan mendapatkan rezeki dari jalan tersebut. Dan sebelumnya Allah mudahkan, Allah berikan dia solusi, dan Allah mudahkan rezekinya. Baik. Masya Allah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Ikuti Islam adzani Allah wa yakum, kami kembali mengajak Anda untuk berpartisipasi. Jika Anda ingin mengajukan pertanyaan khususnya perihal muamalah, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333. Kita angkat kembali pertanyaan via redaksi Ustaz. Pertanyaan dari Ashari di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Saat ini saya ditunjuk oleh pimpinan untuk menjadi petugas pengelola keuangan kantor, di mana salah satu tugas tambahan dari pengelola keuangan adalah melakukan pemotongan gaji pegawai melalui bank konvensional dalam kurung hutang riba, mencantorkan ke bank, mencatat hutangnya. Apakah saya termasuk pencatat atau saksi riba seperti yang Nabi katakan ya Ustadz? Mohon nasihatnya untuk saya dan atasan saya Ustadz. Jazakallahu khairan. Allah barik fiik. Transaksi ribanya telah berlalu, akan tetapi Anda membantu bank konvensional menagihkan. Daripada dia menagihkan langsung kepada para karyawan Anda, pada bawahan Anda tadi, sekarang Anda bantu dia. Kalian nggak perlu menagih, duduk manis saja di kantor, saya kirimkan ke tempat kalian. Ya, kalaulah yang Anda lakukan hanya melunasi pokok pinjaman, tidak ada masalah. Tapi kalau dengan bunganya juga, maka berarti kalian memudahkan mereka, Anda memudahkan mereka untuk mendapatkan bunga riba. Maka ini tolong-menolong di dalam dosa dan kemaksiatan dan melanggar ketentuan Allah Azza wa Jalla. Insyaallah. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Ikuti Islam adzani Allah wa yakum, dan kembali kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333. Semoga Allah mudahkan. Dan kita angkat kembali pertanyaan Ustadz dari redaksi dari 6. Kita angkat pertanyaan via telepon yang sudah masuk. Assalamualaikum Fatwa TV. 6.
Nah, silakan. Halo. Ya, halo. Ya, dengan siapa di mana? Dengan ini ya hamba Allah. Ya, silakan Ibu. Iya. Iya, halo. Iya, Dengan hamba Allah. bisa dikecilkan saja suara televisinya. Iya. Ini apa? Iya mau nanya. Iya mau nanya. Nah, silakan Ibu. Zakat itu kita dapat dari bulanan. Ya, dapat ini uang kontrakan bulanan. Zakat itu kita dapat dari Ibu, mohon maaf, bisa dikecilkan saja suara televisinya Oh iya. untuk berbicara dengan Ustadz melalui telepon. Iya. Ibu mohon maaf, bisa dikecilkan saja suara televisinya. Ini kursinya udah. Kecilkan saja dulu. Udah. Dengan Ustadz melalui telepon. Udah ya. Udah. Bisa dikecilkan saja suara Atau enggak dimatikan saja juga boleh suara televisinya. Iya. Jadi kita dimatikan saja juga. matiin. Jadi kita dapat kontrakan bulanan. Ada yang 2,5, 3 juta. Nah, terus kita kadang-kadang uangnya dipakai. Nah, terus kedua kemarin zakat yang masih ada sedikit deh belum dibagikan. Itu yang bulanan itu gimana, apa dikumpulin per tahun apa tiap bulan dikasih? Saya tadi yang 5 juta, 2,5 juta tuh, jadi aku kadang dipakai uangnya. Menurut Ustadz gimana tuh, dikumpulin setahun apa? Sebentar Ibu, saya nggak paham pertanyaannya Ibu. Ulangi Ibu. Ibu bertanya tentang zakat. Enggak, jadi kita dapat uang kontrakan ya. Kontrakan itu apa? Ibu punya kontrakan rumah gitu. Kontrakan rumah, tapi dapatnya Disewakan. ada yang 5 juta, ya macam-macam ya, ada 2,5. Jadi ada yang bayar 4 bulan, ada yang bayar 2 bulan. Kadang-kadang uangnya kepake tuh, nggak kumpul gitu. Habis uangnya terus, tidak ada tersisa. Terus ini ya intinya ada bulan, ya tahun ini kita belum setahun ya, apa dikeluarkan atau menurut ini nunggu haulnya gimana tuh? Sebentar, sekarang uang Ibu kontrakan dan uang yang lain sampai 85 juta atau tidak tabungannya? Ya ada, ya macam-macam, ada yang bayar setahun 65, ada yang bayar 5 juta, ada yang bayar. Saya bertanya ke Ibu. Uang Ibu di rekening, di simpanan, di tabungan atau di mana pada saat ini? Apakah lebih dari 8? Keluarin 2,5% udah, ini yang belakangan ini dari bulan Februari, ada Maret, ada April kan ada 2,5, ada yang jadi ada yang ada bayar yang per tahun. Jadi tahun ini nih belum kita keluarkan gitu. Jadi bulanannya tuh ada yang tahun lalu Ibu kapan mengeluarkan zakat? Yang bulan puasa kemarin. Ya udah nunggu puasa satu lagi. Lah enggak, maksud saya ini yang belakangan ini dari mulai bulan Februari, Maret, April gitu kita nggak sama gitu. Jadi ada yang bayar. Kan udah berkeluarkan di puasa kemarin kan ya? Ada yang bayar bulanan gitu, ada yang bayar per tahun. Tahun ini ya, jadi kita belum keluarin tuh. Yang Ramadan kemarin Ibu belum keluarin? Ya, yang tahun kemarin udah beres ya, yang tahun ini nih. Tahun ini tuh tahun kapan? Kan Ramadan tahun kemarin. Belum setahun ya, kalau ini kan Februari, Maret belum setahun. Jadi Ibu, mohon maaf, maksud Ustadz Ramadan tahun ini atau tahun kemarin Ibu? Enggak, tahun ini. Tahun ini yang kita dapat belakang. Anda kemarin tanggal berapa berzakat? Jadi bulan apa? Tahun berapa? Enggak, tahun yang kita di rekening ada sekian atau udah keluarin beres. Nah, yang belakangan kita dapat ada yang dapat 5 juta, ada, jadi enggak ini ya, ada yang dapat setahun. Jadi ada yang jadi sebentar Ibu, bulanan, jawab pertanyaan saya. Ibu selesai. Iya. Jadi terakhir Ibu berzakat tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa? Jadi bulan Februari, ada Desember, ada bulan kemarin Juli. Jadi lain-lain bulan deh. Lain-lain bulan. Ada yang zakat itu bukan lain-lain bulan.
Ada yang lain Zakat bulan, itu jadi cuman bulannya sekali lain-lain dalam gitu. setahun. Jadi tahun ini ya kurang lebih ya ada 85 lebih ada. Ya. Zakat harta dikeluarkan cuma sekali setahun, bukan setiap bulan, bukan lain-lain. Jadi Kalau Anda pilih umpamanya Ramadan yang lalu Anda sudah berzakat, nggak ada lagi zakat. jadi tahun Nanti Ramadan tahun depan, Ramadan tahun 2022, ya Anda hitung ada berapa uang Anda di rekening. Ada umpamanya ya. ada umpamanya 200 juta. Jadi yang Anda bulan keluarkan. Ya, sebentar Ibu, maaf, Ustaz sedang menjelaskan. Berarti 5 juta berikan kepada fakir miskin. Jadi intinya ini yang bulan ini jangan dikeluarin dulu. Tidak, Anda zakat bukan setiap bulan. Enggak, aku waktu Juni aku ngeluarin yang ada di rekening semua aku keluarin 2,5%. Nah, udah dari mulai Februari ini ada yang bulanan, ada yang bayar setahun, aku belum keluarin. Kan udah Anda keluarin di bulan Februari. Udah ada Februari tahun depan lagi. 6. Ramadan tahun depan lagi. 6. Nah, terus yang bulanan itu gimana tuh? Yang 5 juta, 10 juta? Ada zakat bulanan. Yang 5 juta tadi kalau habis sampai Ramadan depan tidak ada lagi zakatnya. Kalau uangnya habis, misalnya. Tidak ada zakatnya bagi Anda. Jadi yang kita dapat nih bulan Februari kemarin 65 juta tuh per tahun. Nah, kita dikeluarin apa nunggu tahun depan? Itu sudah Anda keluarin di bulan Ramadan tadi atau belum? Nah, ya, terima kasih Ibu yang sudah bertanya. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat jawabannya. Sepertinya beliau nggak paham. Okay. Nah, Tapi kan bagaimana cara mengajarkannya? Nah, Zakat itu dikeluarkan bukan setiap diterima uang dipotong 2,5%, bukan. Ya. Lalu kapan Ustaz? Setiap kita individu itu berbeda tanggal jatuh tempo zakatnya. Berdasarkan apa Ustaz? Berdasarkan sampai kapan Anda mulai punya uang 1 nisab. Umpamanya Anda semenjak bekerja atau semenjak punya pemasukan uang di tanggal 1 2020 Anda sudah terima uang gaji kah atau honor atau apa, terima umpamanya 30 juta rupiah atau 20 juta rupiah. Yang 20 juta rupiah tadi apakah wajib zakat? Tidak. Ini belum haul, belum 1 tahun, dan belum juga sampai nisab. Maka tidak ada kewajiban zakat. Boleh dipakai? Ya boleh. Rezeki Anda. Lalu Anda pakai mungkin sisa 10 juta. Di bulan depan, Februari terima lagi 20 juta. Berarti 30. Sekarang apakah wajib berzakat? Tidak. Sampai uang Anda 85 juta atau 85 gram emas, anggap 85 juta. Mungkin gaji di bulan ke-7. Itu sudah masuk uang Anda nisab. Apakah sudah wajib zakat? Belum. Ini baru akan menghitung haul. Bulan ke-7 tadi itu bulan apa? Umpamanya Juli. Di bulan Juli Anda konversikan ke bulan Arab, karena semua ibadah kita dengan tahun Qamariyah, bukan Syamsiyah. Andai Juli itu umpamanya adalah bulan 2020 itu adalah bulan Zulhijjah. Ya, bulan Zulhijjah. Maka dengan demikian anggap umpamanya tanggal 15 Zulhijjah. Maka biarkan aja uang Anda tadi masuk keluar, tidak ada zakat, tidak. Ini belum ada kewajiban mengeluarkan zakat. Baru mulai menghitung haul, menghitung tahun. Di Zulhijjah, 15 Zulhijjah tahun 2021, ya, Anda lihat lagi, Anda hitung semua uang Anda. Ada uang kontrakan yang sudah terima 11 bulan yang lalu, nilainya 100 juta. Ya, sudah kepakai sebanyak 20, masih ada 80. Ada uang terima pensiunan sekian, ada uang bagi hasil sekian, terima tanggal sekian. Sekarang Anda tinggal hitung nominal saldo semuanya berapa.
Ya, Anda kumpulkan uang tadi, saldonya muncul angka umpamanya 500 juta rupiah. Anda kali 2,5%, ya, berarti 12.500.000 Anda keluarkan dari uang Anda tadi, lalu Anda salurkan kepada para mustahiknya. Begitu cara mengeluarkan zakat. Bukan semau-mau kita. Taib. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian ibu yang bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Dari Edining di Malang, Jawa Timur. Bismillah, izin bertanya, Ustaz. Saya bekerja di BUMN yang bergerak di bidang kurir dan logistik, namun dalam perkembangannya juga bergerak di jasa keuangan seperti payment point, asuransi, dan ada juga produk perbankan dengan bekerjasama dengan bank konvensional. Dan pada transaksi pengiriman barang, ada transaksi asuransi meski sifatnya pilihan atau opsional, opsional tergantung permintaan si pengirim barang. Bagaimana dengan pekerjaan saya seperti itu, Ustadz? Mohon penjelasannya. Syukron jazakallahu khairan. Beliau bekerja di bagian apanya? Di sini disebutkan bergerak di bidang kurir dan logistik, Ustaz, tidak disebutkan Ya, yang beliaunya bekerja di bagian apanya? Di sini kalau tidak disebutkan, Ustaz. Kalau tidak disebutkan, saya nggak bisa menjelaskan. Oh, no. Kalau dia di bagian keuangannya yang mengurus dengan bank riba tadi, itu hukumnya haram, dia bekerja di sana dan gajinya haram. Kalau dia di bagian yang tidak ada hubungan dengan masalah riba tadi, ya nggak ada masalah. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Ikuti Islam azani Allah wa yakum, kami kembali mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333. Semoga Allah mudahkan, silakan. Ini kita angkat pertanyaan kembali, Ustadz, dari pesan singkat. Dari Laksmi Safitri di Bekasi, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Saat ini saya sedang di rumah sakit, saya sedang hamil 8 bulan dan mengalami pecah ketuban dini. Setelah diperiksa dokter, sepertinya harus segera dilahirkan. Kemungkinan bayi prematur menurut dokter akan dimasukkan ke NICU setelah lahir. Kami menggunakan biaya pribadi. Dan terus terang untuk NICU yang membutuhkan biaya besar, kami tidak ada. BPJS juga tidak dapat kami gunakan. Pertanyaannya, apakah boleh saya meminjam uang ke bank untuk biaya NICU, Ustadz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Ya, wallah ta'ala alam. Ada yang halal Anda tidak lakukan, kemudian mencari yang haram. Ya, BPJS tidak Anda urus. Padahal BPJS adalah halal. Ya. Qadar Allah, dalam kondisi seperti ini Anda ajukanlah, atau suami minta ajukan ke lembaga-lembaga zakat. Semoga dengan demikian dimudahkan oleh Allah ya proses persalinan dan perawatan bayi Anda. Nah, Ustaz, syukron jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bermanfaat dan semoga Allah mudahkan urusannya. Dan kita angkat kembali pertanyaan dari website. Dari Rizky Ramadan di Yogyakarta, Ustaz. Bismillah, izin bertanya, Ustaz. Suami saya mengikuti asuransi kesehatan. Setiap bulan membayar premi sebesar 6,7 juta. Fasilitas asuransi apabila terjadi risiko sakit kritis mendapat santunan 850 juta. Apabila terjadi risiko kematian akan mendapat santunan 5 miliar. Bagaimanakah hukum uang tersebut? Apakah halal atau haram untuk kami, Ustadz? Saat ini asuransi tersebut sudah kami hentikan. Mohon nasihatnya. Syukron. Sebesar, kalau sudah dihentikan, ambil uang Anda kembali sebesar premi yang dibayarkan, halal Anda ambil. Bila ada kelebihannya, berikan ke fakir miskin uangnya. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz barakallahu fikum jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita angkat kembali pertanyaan via telepon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak Rizky di Banten ya. Iya benar. Iya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Salam. mau saya tanyakan. Saya bekerja di suatu perusahaan retail minimarket. Saya di bagian IT-nya. Yang ingin saya tanyakan, perusahaan saya kan retail itu minimarket itu menjual kayak penjualan online, finance, pembayaran mobil, pembayaran motor, pembayaran ya berbagai macam yang bisa berkaitan dengan riba, asuransi dan segala macam. Tapi saya bekerjanya di bagian IT-nya. Apakah saya termasuk kena yang posisi riba itu, Pak Ustadz? Anda bersentuhan dengan ribanya atau tidak? Artinya Anda membuatkan program untuk pembayaran ribanya atau tidak? Kalau untuk itu saya masih sebagai staf, membuat program-program, belum, masih menjadi support biasa aja. Kalau ada masalah kerusakan dan segala macam, saya kerjakan itu. Kalau untuk buat program untuk Anda hanya mengoperasikan atau maintenance perawatan ya, maintenance, berarti nggak ada masalah. nggak ada masalah. Nggak ada masalah, boleh insyaallah ta'ala, karena yang dibayarkan oleh para konsumen kemungkinan masih pokok hutangnya. Memang ada kemungkinan riba, tapi kemungkinan pokok hutangnya lebih besar. Seperti itu ya Ustaz. Jadi masih aman ya Ustaz ya. Apa? Jadi masih aman. Masih Insyaallah ta'ala. insyaallah. Oke, seperti itu aja Pak Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Nah, terima kasih Bapak Rizky atas pertanyaannya. Semoga Allah memudahkan urusannya. Ikuti Islam Azani ya Allah wa yakum, masih ada waktu dan kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Jika Anda ingin mengajukan pertanyaan khususnya muamalah, Anda bisa menghubungi line telepon kami di 021 2123 2333. Silakan. Nah, kita angkat kembali pertanyaan via website Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Oh iya. Baik, kita angkat pertanyaan via telepon yang sudah masuk. Silakan. Halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan siapa di mana? Nama Allah dari Riau Ustaz. Ya, nah, silakan Bapak. Saya mendoakan semoga Allah memberikan kesehatan dan para kru TV Fatwa. Allahumma amin barakallahu fikum. Mau tanya Ustaz, kami ini kan pegawai negeri Ustaz. Potongan BPJS tuh pegawai negeri yang dibayar per bulan langsung tuh halal lah kita gunakan BPJS-nya Ustaz? Halal insyaallah. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz. Baik, ya. Nah, ya, terima kasih Bapak hamba Allah di Riau, semoga bermanfaat jawabannya. Nah, kita angkat kembali pertanyaan dari website Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Rasya Sudiro di Bandung, Jawa Barat. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Apakah seseorang membeli barang yang haram, kemudian uang hasil pembelian tersebut digunakan oleh penjual untuk membeli barang-barang haram lagi? Apakah pembeli ikut berdosa atas pembelian yang dilakukan oleh penjual tersebut? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Ulangi seperti apa? Jadi pertanyaan Ustaz, apabila seseorang membeli barang yang haram, kemudian uang hasil pembelian tersebut digunakan oleh penjual untuk membeli barang-barang haram lagi. Apabila pembeli ikut berdosa, apakah pembeli ikut berdosa atas pembelian yang dilakukan oleh penjual? Pembelian dilakukan oleh penjual. Nah, Ustaz di sini sebutkan apakah pembeli ikut berdosa atas pembelian yang dilakukan oleh penjual? Yang pertama, si pembeli berdosa atas dia membeli barang yang haram. Nah, Ustaz. Adapun si penjual dengan uang tadi
ya dia beli barang haram lagi, itu dosa dia. Dosa si pembeli hanya satu aja, dosa membeli barang yang haram. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Karena barang haram itu tidak boleh dimanfaatkan dalam agama Allah. Sedangkan Anda bayarkan imbalannya rupiah. Berarti Anda buang rupiah Anda untuk mendapatkan barang yang haram. Ini bagian dari membuang-buang harta dalam agama Allah diharamkan. Perbuatan Anda berdosa. Ustaz, barakallahu fikum Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita angkat kembali pertanyaan dari website. Dari Sarah di Tasikmalaya, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustadz. Yang sering belanja online di marketplace, cara pembayaran banyak dari transfer bank, melalui minimarket ataupun COD dan lain-lain. Setiap saat membayar melalui minimarket, sering ditambah biaya penanganan, misal 1.000 melalui transfer bank, minimarket 2.500. Saya tidak terlalu mengerti biaya penanganan itu biaya untuk apa, untuk admin ataupun yang lain, atau kalau saya langsung top up ke marketplace-nya, menyimpan uang di marketplace-nya, tidak pernah ditambahi biaya penanganannya tersebut. Apakah hal ini termasuk riba, Ustadz? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Kalau ada jasa yang terpisah, seperti tadi, Anda kalau bayar langsung tidak ada biaya penanganan. Anda bayar melalui pihak kedua, ya iya, dia tentu ada biaya penanganan, administrasi. Dia akan kirimkan lagi kepada si penjual Anda, pada penjual barang kepada Anda. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum atas jawaban dan demikiannya. Semoga bermanfaat pada Sarah yang bertanya. Jadi kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Maksud kami dari website. Pertanyaan dari Zul Hadis di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Assalamualaikum Ustadz, bolehkah bayar hutang dengan barang? Seperti contohnya, ada orang yang berhutang uang, kemudian dibayar dengan semen. Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Kalau dia setuju, boleh. Berarti dia pinjam uang, kemudian ketika dia bayar, dia berarti menjual barang dan uangnya sudah dia terima dahulu sebelumnya. Boleh, nggak ada masalah. Insyaallah. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan masih ada waktu, ikuti Islam azan ya Allah wa yakum. Kami kembali mengajak Anda, jika Anda ingin mengajukan pertanyaan khususnya muamalah, silakan Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333. Dan kembali kita bacakan Ustaz dari Sihabuddin di Jakarta Pusat. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, ada koperasi yang sudah berubah menjadi PT. Saya mengambil KPR rumah tanpa DP dan otomatis menjadi anggota. Namun rumah baru akan dibangun tahun ketiga. Cicilan flat 1,5 juta. Cicilan ke-1 sudah memotong harga. Bila telat tidak ada denda. Apakah boleh sistem KPR rumah tanpa DP namun baru dibangun tahun ketiga ya Ustadz? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Kalau aman tidak ada masalah. Nanti dia bangun tahun ketiga, kemudian nggak aman, dia tidak amanah, dia menghilang, bagaimana? Ya, tapi kalau Anda percaya orang-orangnya, Anda kenal baik, Anda kenal dekat orang-orang yang amanah, ya masalah risiko mungkin pasti terjadi. Ya, tapi mereka siap bertanggung jawab dan memenuhi akad yang sudah dibuat. Kalau seperti itu nggak ada masalah. Bisa tabarakallahu fikum wa jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Dan berikutnya kita bacakan, masih ada waktu Ustaz, dari Ilham Ashifa Putra di Karanganyar, Jawa Tengah. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Saya punya model usaha bekerja sama dengan suatu penjahit, dan jika saya dapat order, saya dapat harga khusus.
dan mengatasnamakan usaha saya dalam kurung brand saya bukan penjahit, sehingga saya hanya mencari konsumen jenis usaha tersebut. Hukumnya bagaimana ya Ustadz? Dan apabila diperbolehkan, bagaimana cara pembayarannya? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Boleh, ini namanya istisna mawazi. Ya, subkon. Anda dapat kontrak pembuatan baju dengan spesifikasi X, lalu Anda minta buatkan kepada penjahit untuk membuatkannya. Baik. Kemudian setelah jadi, Anda serahkan kepada pembeli Anda, konsumen Anda. Nah, Ustaz barakallahu fikum, jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa dipahami. Masih ada waktu. Kita ajukan pertanyaan kembali Ustaz dari Lilis Rohaini di Garut, Jawa Barat. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Mohon pencerahannya, berhubungan ada teman anak yang butuh barang elektronik bekas layak pakai supaya harganya murah, namun kualitas barangnya bagus. Ana minta bantuan lagi ke teman SMP. Ana tunjukkan biar ke dia saja untuk membelinya, karena kebetulan teman Ana itu bisnis jual beli barang bekas layak pakai, namun tidak tahu barangnya itu dia beli dari pegadaian yang melelang barang gadaiannya yang tidak ketebus utangnya Ustaz. Apakah hukumnya termasuk mendukung bisnis riba ya Ustaz? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Bukan mendukung bisnis riba, tetapi dia mendapatkan barang tidak halal. Karena barang itu disita oleh pihak penggadaian atas ketidakmampuan si peminjam uang untuk membayar uang tambah bunga. Sehingga ketika uang tambah bunganya sudah sama dengan nilai barangnya yang dinilai oleh penggadaian tadi, maka barang disita oleh penggadaian tadi. Maka ini diambil tanpa hak. Nah, Ustaz barakallahu fikum, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita angkat kembali pertanyaan yang sudah masuk melalui telepon. Assalamualaikum Fatwa TV. Nah, silakan. Oke, saya kan ada ngontrakin rumah. Assalamualaikum Bapak, mohon maaf, dengan siapa di mana? Pak Nur Hasan di Jakarta. Pak Nur Hasan di Jakarta. Ya, silakan Bapak. Saya ngontrakin rumah. Harganya 45 juta. Bapak Nur Hasan, mohon maaf, bisa dikecilkan saja suara televisinya? Oh iya, suara apa? Suara televisinya, suara TV-nya. Oke. Untuk berbicara dengan Ustaz melalui telepon saja. Ya, sebentar. Ya. Oke, Pak, saya udah kecilan. Ya, silakan pertanyaannya Bapak, bisa diulang. Saya ngontrakin rumah 1 tahun. Harganya 45 juta. Kemudian, dia kasih DP 20 juta. Setelah seminggu, dia batalin sepihak. Gitu. Setelah itu, saya cari konsumen lain. Alhamdulillah mungkin masih ada rezeki saya. Tapi harga dari 45 juta, dia tidak maunya 40 juta. Saya mau tanya bagaimana kepada yang membatalkan tadi, apakah saya kembalikan? Waktu itu saya kembalikan hanya separuh dari 20 juta. Bagaimana penjelasannya dan hukumnya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Hasan, terima kasih. Nah, fadhal Ustaz. Ya, uang DP pada dasarnya boleh diambil keseluruhan oleh pihak penerima DP. Berdasarkan asar dari Umar bin Khattab, di mana Nafi' bin Al-Harith, Gubernur Umar bin Khattab, Khalifah Umar yang berada di Mekah. Lalu dia membeli rumah Safwan bin Umayyah untuk dijadikan rumah tahanan dengan mengatakan, ini saya bayar sekian dirham, bila Umar Khalifah setuju, sisanya akan saya bayar penuh. Bila Umar tidak setuju, uangnya untuk kamu. Ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya
dan ini diketahui oleh banyak para sahabat Nabi dan mereka tidak mengingkarinya. Maka pada dasarnya boleh DP hilang. Maka dalam kasus tadi Bapak mengembalikan setengahnya Bapak ambil, maka ini suatu kebaikan. Ya, alhamdulillah. Nah, Ustaz barakallahu fikum wa jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Bapak Hasan yang bertanya, semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan kita angkat kembali pertanyaan via telepon, masih ada waktu? Ya. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Pak Azhari di Kepulauan Riau. Pak Ashari di Kepulauan Riau. Nah, silakan. Begini, Ustaz, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bekerja di instansi pemerintahan dan saat ini sedang ditunjuk oleh pimpinan untuk mengelola keuangan satuan kerja kami. Nah, di mana untuk saat ini pekerjaan yang baru ini saya diperintahkan untuk mengelola potongan gaji karyawan pegawai. Nah, di sana di potongan itu terdapat hutang-hutang riba dan juga hutang-hutang selain riba untuk kawan-kawan. Nah, apakah saya di sini termasuk sebagai pencatat hutang riba tadi? Jika termasuk, mohon nasihat Ustadz untuk saya dan juga mungkin untuk saya sampaikan kepada pimpinan, begitu Ustadz. Allah barik fiik Bapak. Kalau yang Anda potong adalah pokok hutang, boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau Anda potongkan adalah bunga, itu yang haram. Umpamanya bawahan Anda atau karyawan Anda atau pegawai Anda ada yang membeli KPR rumah atau leasing kendaraan. Dia pinjam uang sebanyak 100 juta. Ya, yang sedangkan dia harus bayar dengan bunganya selama sekian tahun menjadi 130 juta. Ya. Untuk sampai 100 juta halal Anda potongkan. Ya. Untuk lebih dari itu, sisa yang 30 jutanya Anda potongkan per bulan, itu haram. Karena Anda bantu leasing untuk mendapatkan bunga ribanya. Ini termasuk dalam tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran akan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Mohon izin Ustadz, untuk nasihat mungkin untuk saya, kemudian juga untuk atasan mungkin apa yang bisa kami lakukan, karena ini saya baru di sini ditugaskan, jadi saya bertanya dulu kan mengenai hal ini. Mungkin ada nasihat dari Ustadz untuk selanjutnya itu seperti apa kondisi saya seperti ini kan? Anda sampaikanlah dengan cara yang baik kepada atasan Anda bahwa kita sebagai Muslim tentu harus taat ketentuan Allah dan Rasulnya, di mana Allah telah mengharamkan riba dan Allah telah mengharamkan tolong-menolong dalam dosa dan maksiat. Maka pekerjaan yang seperti ini bagian dari dosa dan maksiat. Kan tidak ada salahnya kalau kita hanya mengatakan kita hanya mau bekerja sama dengan pihak lembaga riba itu membayarkan utang pokok karyawan kita saja. Adapun bunganya itu urusan mereka dengan karyawan atau pegawai di kantor atau unit dari kantor Anda tadi. Baik Ustadz, terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan dapat nanti saya sampaikan kepada pimpinan. Jazakumullah khairan katsiran. Allah barik fiik. Nah, ya, terima kasih Bapak Hasan sudah menelpon di Fatwa TV. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat jawabannya. Dan masih ada waktu Ustaz, kita bacakan pertanyaan berikutnya. Bismillah, dari Ade Sudirman di Jakarta Barat. Assalamualaikum Ustaz, ahsanallahu ilaikum. Bagaimana hukum menerima hadiah dari santri ketika acara pernikahan atau untuk hadiah pernikahan guru tersebut? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Guru tidak boleh menerima hadiah dari muridnya, karena guru sudah mendapatkan gaji, ya,
dan karena itu dia tidak boleh menerima apapun hadiah dari murid dan wali murid atau dari mahasiswanya. Rasulullah mengatakan hadayal ummali ghulul, memberikan hadiah kepada orang yang sudah jasa yang dia berikan sudah dapat imbalan gaji, maka itu bagian dari dosa, dari harta haram. Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan masih ada waktu untuk 7 menit lagi. Ikhwati Islam, kita ajak kembali. Jika Anda ingin mengajukan pertanyaan, silakan Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333. Dan kita angkat pertanyaan kembali, Ustadz. Masih ada waktu. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz, saya seorang guru. Di akhir-akhir tahun ajaran, biasanya orang tua akan memberikan cenderamata bagi guru wali kelas maupun guru bidang studi. Akan tetapi, cenderamata yang diberikan kepada guru wali kelas dan yang diberikan kepada guru bidang studi, cenderamatanya berbeda jauh. Kalau ke wali kelas bisa berupa cincin emas misalnya, kalau ke guru bidang studi misalnya berupa seperti spray atau kerudung. Dan membeli cenderamata itu dengan uang patungan per kelas masing-masing. Kadang orang tua juga suka bertanya, menawarkan ibu wali kelas ingin apa misalkan. Apakah hal demikian itu diperbolehkan Ustadz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Sama dengan pertanyaan sebelumnya, ini haram, ini ghulul, ini riswah. Pemberi dan penerimanya diancam oleh Nabi SAW berada dalam neraka. Masya Allah. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita bacakan pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan kali ini Ustaz, insyaallah. Dari Ririn di Jember, Jawa Timur. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Saya seorang PNS bertugas di salah satu dinas sebagai penerima PBB. Pertanyaannya, halalkah pekerjaan saya seperti ini Ustaz? Mohon nasihatnya, syukron. Bekerja menerima pajak bumi dan bangunan begitu? Nah, Ustaz, PBB. Iya. Berarti dia termasuk kaki tangan pemerintah untuk menarik pajak. Dan Nabi SAW telah menjanjikan bahwa penarik pajak tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti pekerjaan Anda tidak halal. Ya. Nah, Ustaz, Masya Allah, jazakallahu khairan wa barakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih jazakallahu khairan atas ilmu dan waktunya Ustaz yang diberikan kesempatan pada hari ini. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga Ustaz dan juga keluarga. Allah barik fikum. Ustaz. Ikuti Islam, a'adzani Allah wa yakum. Demikian live interaktif pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustaz bisa bermanfaat dan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami ingatkan kembali untuk jika Anda ingin mengajukan pertanyaan, Anda bisa buka website kami di www.dewanfatwa.com, dan bila Anda ingin mengetahui kegiatan-kegiatan Dewan Fatwa, Anda juga bisa akses di website kami di www.dewanfatwa.com. Demikian kami kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf bila ada kekurangan, dan mohon maaf bila pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk yang belum sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu. Dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya menyebarkan dakwah kepada Allah seluas-luasnya Assalamualaikum warahmatullahi demi wabarakatuh. menjaga